Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan rahmat-Nya untuk kita semua. Dan kehadiran kita di masjid ini adalah salah satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Tidaklah mereka duduk seperti itu kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis itu di depan para malaikatnya, yaitu untuk dibanggakan. Karena itu saya berharap semoga pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan membawa manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di atas kebaikan dan di atas keimanan, mempersaudarakan kita di atas ketakwaan, karena ketakwaan tersebutlah yang menjalin persaudaraan hingga hari kiamat. Adapun kebersamaan tanpa diiringi oleh ketakwaan, keadaannya adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Iya. Karena itulah
Saya selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh dari hadirin dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diberi petunjuk di atas jalan yang lurus, dikokohkan di atas kebaikan, keimanan dan ketakwaan, dijauhkan dari segala hal yang membahayakannya atau memalingkannya dari agamanya. Tema pembahasan kita pada siang hari ini adalah sebuah tema yang sangat penting. Dasar dan pokoknya diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya dan menerangkannya. Penjelasan dan penerangan yang sangat jelas, penyebutan berbagai sebab yang wajib untuk diperhatikan oleh setiap muslim dan muslim, oleh setiap muslim dan muslimah yang menghendaki keselamatan dan keberuntungan di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhiratnya. Tema kita pada siang hari ini sebagaimana yang telah diumumkan adalah sebab-sebab penyimpanan. Dan dasar tema ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang selalu kita baca dalam sehari paling sedikit 17 kali kita membacanya. 17 kali kita membacanya, dan dia adalah bagian yang kedua di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seorang hamba lalu berdoa di dalam salatnya, di dalam surah Al-Fatihah yang dia baca, Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami menuju kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian Allah terangkan apa jalan yang lurus itu, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat terhadap mereka. Setelah menjelaskan jalan yang lurus, Allah ingatkan dari bahaya dua jalan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkahi, bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Iya, ini dasar dan pokok pembahasan kita. Penyebutannya di surah Al-Fatihah adalah penggambaran betapa pentingnya memahami jalan petunjuk dan betapa pentingnya mengenal sebab-sebab yang memalingkan seorang hamba dari jalan petunjuk. Memalingkan seorang hamba dari jalan petunjuk. Karena itu saat seorang muslim mengenal Islam, dia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan keislaman yang Allah anugerahkan kepadanya. Yaitu adalah hidayah. Dan keislamannya tersebut adalah modal utamanya. Dengannya lah ia dibedakan dengan penduduk neraka. Iya. Dan seorang ketika mengenal Islam, itu artinya dia telah mendapatkan hidayah menuju kepada jalan. Dan saat ia berada di atas jalan Islam, dia perlu kepada hidayah yang kedua. Perlu kepada hidayah yang kedua agar supaya dia kokoh di atas jalan. Tidak ke kanan, tidak pula ke kiri, atau berpaling ke belakang meninggalkan jalan. Tapi dia perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kokoh di atas jalannya. Ya. Karena itu perhatikan di konteks ayat surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Seorang muslim dan muslim yang membacanya dalam Al-Quran, dalam salatnya, dia telah berislam. Berarti dia telah mendapatkan hidayah menuju kepada Islam.
Iya. Dan begitu diperintah meminta hidayah di sini menuju kepada jalan yang lurus, ini adalah permohonan agar supaya ia dikokohkan di atas jalan. Dikokohkan di atas jalan. Kemudian jalan lurus diterangkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat terhadap mereka. Iya. Dan inilah jalannya para nabi. Dan siapa saja yang mengikuti para nabi dari kalangan siddiqin, asyhada, wassalihin. Karena dikatakan di dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Sedangkan di ayat lain di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Mereka itulah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang salih. Dan orang-orang yang salih. Iya. Setelah jelas jalan yang lurus, diingatkan bahaya dua jalan yang menyesatkan dan mengeluarkan seorang hamba dari jalan yang lurus ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi yang mereka memiliki pengetahuan tentang petunjuk tetapi tidak beramal dengannya. Bukan pula jalannya orang-orang Nasara ad-dallin yang tersesat, di mana mereka beramal tanpa ada ilmu yang membimbingnya. Tanpa ada ilmu yang membimbingnya. Adapun kaum muslimin, mereka berada di atas siratal mustaqim, dibimbing dengan ilmu dan dengan amalan. Tatkala mereka mengetahuinya, mereka mengamalkannya, dan tidaklah mereka beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Kecuali dibangun di atas ilmu. Inilah jalan yang lurus. Iya. Maka dasar ini, fondasi ini adalah kaidah penting di dalam keislaman. Seorang hamba selain mengenal jalan petunjuk, dia juga harus mengetahui apa-apa yang bisa mengeluarkannya dari jalan petunjuk itu, agar supaya dia tidak jatuh di dalam kesesatan, tidak jatuh di dalam penyimpangan. Iya. Dan sudah merupakan ketentuan di dalam kehidupan, sesuatu itu akan menjadi jelas dengan mengetahui lawannya. Iya. Siang ini semua orang tahu apa yang dinamakan siang. Bagaimana kadar dari siang tersebut kalau dia mengenal apa yang dinamakan dengan malam. Seorang akan mengenal apa itu manis kalau dia mengenal lawannya apa yang pahit. Demikian pula jalan kebenaran akan semakin jelas jalan kebenaran tersebut kalau dia mengenal jalan kesesatan, hal-hal yang bisa memalingkannya dari kebenaran. Iya. Dan ini dua hidayah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami beri hidayah kepada insan itu menuju kepada dua najd. Salah satu dari dua penafsiran yang masyhur di kalangan ahli tafsir, yaitu kami berikan kepadanya dua jalan. Ditunjukkan jalan kebenaran dan ditunjukkan jalan kesesatan. Jalan kebenaran untuk dia ikuti, jalan kesesatan untuk dia hindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa dan penyempurnaannya, kemudian kami beri ilham kepadanya menuju kepada jalan kefajirannya atau jalan ketakwaannya. Diterangkan dua hal, jalan ketakwaan dan jalan kefajiran untuknya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat. Kebenaran dirinci dengan sejelas-jelasnya
Ya, walitastabina sabilul mujrimin, supaya tampak dengan jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Karena itulah kewajiban seorang penasihat, seorang dai di jalan Allah, seorang yang menghendaki kebaikan untuk umat, dia menerangkan dua jalan kepada umat. Dia terangkan kebenaran dengan terperinci, dan dia jelaskan pula hal-hal yang bisa memalingkannya dari kebenaran, agar seorang hamba tidak jatuh di dalamnya. Tidak jatuh di dalamnya. Ibarat orang yang berjalan. Ibarat orang yang berjalan. Iya. Dan di jalan tersebut ada rangka lubang-lubang yang bisa membuatnya terjatuh. Iya. Maka seorang penasihat dia tunjukkan jalan yang ingin dia tempuh kepada tujuan yang ingin dia capai, dan dia ingatkan bahwa di jalan itu iya, ada hal-hal yang bisa membahayakannya, letaknya di sini dan di sini dan di sini. Dan inilah makna ucapan seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaffihi wa man lam ya'rif al-khaira min asy-syarri yaqa' fihi." Saya mengetahui kebenaran, saya mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi supaya menghindari kejelekan itu. Karena siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan, dikhawatirkan dia jatuh dalam kejelekan tanpa dia sadari. Dan ini pula makna ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr maqafata an yudrikani." Adalah manusia yang mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya. Jalan menuju surga itu apa? Amal yang mendekatkan kepada Allah itu apa? Pertanyaan-pertanyaan tentang kebaikan. Kalau Hudzaifah tidak. Kata beliau, saya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Apa yang akan terjadi dari fitnah, dari kejelekan? Kenapa? Maka kata ayyudrikani, saya khawatir kejelekan itu akan menimpa. Jadi beliau mempelajarinya agar supaya tidak jatuh di dalamnya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ini dasar fondasi untuk pembahasan kita. Dari ayat yang selalu kita baca, tapi kadang kita kurang untuk merenunginya. Dan Rasulullah SAW selalu menanamkan makna ini kepada para sahabatnya. Iya. Dan beliau memberikan perumpamaan-perumpamaan agar supaya seorang itu paham dengan sebenar-benarnya dan mengetahui apa kewajibannya di dalam beragama dan di dalam menjaga agamanya. Saya akan sebutkan di sini dua hadis di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua perumpamaan. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai dan selainnya dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah membuat perumpamaan tentang jalan yang lurus itu, abwabun mufattahah. Jadi diperumpamakan ada jalan yang lurus
Di sebelah kanan dan kiri jalan ini ada 2 tembok, 2 pagar. Di sebelah kiri dan kanannya. Jadi jalan yang lurus ini ternyata dipagari. Ya. Fihima abwabun mufattahah. Tetapi pada pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhah. Dan di atas pintu-pintu ini, pintu-pintu yang terbuka tersebut, ada tirai-tirai yang menutupinya. Ya, tidak tertutup pintu itu dengan sebuah pintu yang tidak bisa dibuka atau memiliki kunci. Kapan ingin dibuka harus memiliki kuncinya. Tapi pintunya terbuka, hanya ditutupi tirai saja. Ya, hanya ditutupi tirai saja. Kemudian Nabi bersabda, wa ala babis sirati da'in. Dan di atas ujung jalan ada seorang penyeru yang menyeru, ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la ta'awwaju. Dalam sebuah riwayat la tata'awwaju. Ya. Wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke jalan ini. Masuklah kalian seluruhnya ke jalan ini. Dan jangan kalian bengkok-bengkok. Ya. Berjalanlah dengan lurus. Berjalan dengan lurus. Jangan keluar ke kanan maupun ke kiri. Ya. Wa min jawfil bab wa min jawfis sirat. Ya. Dan di pertengahan jalan ini ada lagi dai yang menyeru. Kullama arada an yaftaha syai'an min al-abwab qala ya wayhaka la taftahhu fa innaka in taftahhu talijhu. Dan di tengah jalan ada lagi penyeru. Setiap kali seorang itu ingin membuka tirai-tirai itu, maka penyeru yang di tengah jalan berteriak, wayhaka, betapa kasihannya kamu. Ini kalimat menunjukkan rasa kasihan disertai dengan rasa sayang. Ia menegur, wayhaka, jangan kamu buka pintu itu. Karena engkau kalau membukanya, engkau akan masuk di dalamnya. Iya. Jadi ini perumpamaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggambarkan bagaimana jalan Islam itu. Setelah menjelaskan perumpamaan, Nabi terangkan as-sirat al-Islam. Jalan itu jalan yang lurus yang beliau perumpamakan itulah jalan Islam. Iya. As-suran, 2 pagar yang memagari jalan, itu adalah batasan-batasan Allah, hududullah. Karena kita di dalam Islam ini ada batasan-batasan. Iya. Ada perintah, ada larangan. Dan itulah batasan-batasan Allah. Dan yang dinamakan batasan Allah tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilewati. Tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Itulah batasan-batasan Allah. Siapa yang melampaui batasan Allah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Iya. Kemudian Nabi terangkan bahwa tirai-tirai yang menutupi pintu itu, ya, adalah atau pintu-pintu yang tirai-tirai menutupi pintu itu adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Penyeru yang berada di ujung jalan itu adalah kitabullah, kitab Allah. Ini penggambaran bahwa Al-Quran seluruhnya
mengajak manusia masuk ke dalam jalan Islam. Ya. Masuk ke dalam jalan Islam, lurus berjalan, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Adapun penyeru yang berada di tengah jalan, kata Nabi, huwa wa'idullahi fi kulli ala kulli qalbi muslim. Dia adalah penasihat Allah di hati setiap muslim. Iya. Ini perumpamaan yang sangat indah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keberadaan seorang hamba itu di dalam menempuh jalan Islam. Iya. Jadi Islam diperumpamakan sebuah jalan. Jalan yang lurus. Iya. Jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Dan sirat itu jalan yang lurus, datar, tidak berlubang, tidak pula. Iya. Ada gundukan di atasnya. Mustaqim, dia lurus, tidak ada bengkoknya. Tidak ada bengkoknya. Ini makna as-sirat al-mustaqim. Kemudian perumpamaan yang kedua, di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris untuk kami sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau berkata, hada sabilullah. Beliau berkata, ini adalah jalan Allah. Thumma khatta an yaminihi wa an yasarihi khututan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris di sebelah kanan dan kiri garis lurus itu, garis-garis yang sangat banyak. Kemudian beliau berkata, hadhihi subul ma min sabilin minhu illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan pun, ya, ketika beliau menggaris di sebelah kanan dan kirinya garis-garis yang banyak, beliau berkata, inilah jalan-jalan. Tidak ada satu jalan pun dari jalan yang menyimpang di kanan dan kiri ini, kecuali ada syaitan yang menyuruh di situ. Ada syaitan yang menyuruh. Iya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Iya. Perhatikan perumpamaan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa jalan Allah itu adalah jalan yang lurus. Karena itulah sifat dan ciri dari agama kita, agama Islam. Alhamdulillah tuntunannya jelas. Iya. Sangat terang. Sehingga Allah merintah kepada nabinya untuk menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. Iya. Saya berdakwah kepada Allah di atas jalan ini dengan basirah, dengan ilmu dan keyakinan. Saya berdakwah dan orang-orang yang mengikutiku di atas jalan ini. Jalan Islam, jalan yang jelas. Siangnya sama dengan malamnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan selainnya,
laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu perkara yang sangat putih, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Nabi peringatkan bahwa jalan Islam jalan yang terang. Kewajiban kita adalah mengikutinya, menapakinya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia telah binasa. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia telah binasa. Dari sinilah tampak bahwa tema pembahasan yang kita angkat pada pertemuan kali ini adalah pembahasan yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan. Pijakan-pijakan yang seorang muslim dan muslimah tidak boleh lalai darinya. Tidak boleh lalai darinya. Dan alhamdulillah terangkan dalam ayat-ayat Al-Quran serta hadits-hadits Rasulullah SAW sebab-sebab yang bisa menjatuhkan seorang hamba di dalam penyimpangan, bisa mengantar seorang hamba kepada kesesatan, memalingkannya dari jalan petunjuk. Iya, hal ini adalah hal yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya di kesempatan ini akan mengangkat beberapa sebab yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai hal itu menyebabkannya keluar dari jalan yang lurus. Saya akan sebutkan beberapa sebab sesuai dengan waktu dan kesempatan untuk pertemuan ini. Dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebab yang pertama, saya akan mulai menyebutkan beberapa sebab. Dan di antara sebab-sebab yang saya sebutkan ini ada hal-hal yang mengarah kepada makna-makna dan sudut tertentu, dan sebagian sebabnya adalah kaidah umum di dalam kehidupan. Adalah kaidah yang kadang bisa mencakup seluruh sebab yang akan kita sebutkan di dalam pertemuan ini. Baik. Sebab yang pertama yang bisa memalingkan seorang hamba dari jalan petunjuk, mengantarnya kepada penyimpangan, adalah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim dan muslimah dituntut untuk berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah dasar agama, pijakan di dalam agama, pijakan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari sisi Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu.
dari wali-wali, orang-orang yang kalian berikan loyalitas, kecintaan kepadanya. Iya. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Perhatikan, diingatkan untuk mengikuti jalan Al-Quran dan Hadis, jalan Rasulullah, sekaligus diingatkan bahaya yang mengancam kalau ia keluar dari jalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, ya, memberikan penjelasan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak menjawab seruannya, tidak menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Ketahuilah, apabila mereka, wahai Nabi Muhammad, tidak mengikutimu, tidak menjawab dakwamu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Di dalam ayat, manusia hanya dibagi menjadi dua. Golongan yang istijabah, mengikuti Nabi Muhammad, dan golongan yang mengikuti hawa nafsunya. Iya. Dan ini diantara dalil-dalil umum yang menjelaskan kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah sekaligus, disertai dengan peringatan kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah itu. Dan di dalam Al-Quran dan Hadis ada dalil-dalil lain yang menjelaskan kewajiban mengikuti Al-Quran saja, kewajiban mengikuti Rasulullah SAW, Sunnah Nabi SAW, dan juga diterangkan ancaman-ancaman bagi siapa yang keluar darinya. Iya. Dan ini tentunya panjang untuk kita uraikan. Iya. Dalil-dalil di dalam hal ini. Namun yang ingin diingatkan di sini, bahwa seorang muslim dan muslimah, tatkala ia berpegang dengan tuntunan Al-Quranul Karim, dan ia berpegang dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan dijamin di atas petunjuk, dijaga dari segala pintu penyimpangan. Iya. Kapan seorang keluar dari Al-Quran, maka mereka ini akan diikuti di belakangnya berbagai kesedihan, berbagai musibah dan petaka. Iya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Akibatnya Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ya. Sehingga dia lupa apa yang maslahat bagi dirinya. Karena dia berpaling dari Al-Quran. Ya. Dan ini ayat ya di surah Al-Hasyr. Ya. Kemudian dibedakan antara penduduk neraka dan penduduk surga. Setelah itu Allah jelaskan tentang Al-Quran. Lau anna hadal Quran, ya, lau anzalna la yastawi ashabul nar wa ashabul jannati humul faizun. Ya, lau anzalna hadal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Andai kata kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung, engkau akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Perhatikan keagungan dari Al-Quran ini. Ya. Siapa yang berpaling darinya, inilah yang menyebabkan ahlul kitab dibekukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kaum mukminin, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Harusnya telah dekat, ya, sudah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman agar supaya hati-hati mereka itu menjadi khusyuk kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Kemudian diingatkan, janganlah mereka seperti ahlul kitab, berlalu waktu sedemikian jauh kemudian hati mereka menjadi keras. Mereka inilah orang-orang yang fasik, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka berpaling dari Al-Quran, ini adalah hal yang menyebabkan seorang hamba keluar dari jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, Ad-Dzikr salah satu penamaan Al-Quran. Walaupun kata dzikir penggunanya banyak dalam Al-Quran, iya. Dan juga bisa masuk di dalamnya hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam sebuah ayat Allah firman, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan ad-dzikr Al-Quran dan kami akan menjaganya. Dan Allah mengingatkan, "Wa man a'rada an dzikri," siapa yang berpaling dari dzikirku, berpaling dari Al-Quran dan sunnah, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini di penafsiran sejumlah ahli tafsir. Dhanka diartikan kehidupan yang sempit. Dan sebagian ahli tafsir menafsirkan kehidupan ma'isyatan dhanka adalah kesempitan di alam kubur. Karena syah di dalam sejumlah riwayat bahwa seorang yang berdosa di kuburnya, ia disiksa dengan berbagai bentuk siksaan. Di antaranya kuburannya disempitkan sehingga menghimpitnya dan mencerai-beraikan tulang belulangnya. Siapa yang berpaling dari zikri, dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Dia lebih menyedihkannya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulunya saya melihat. Allah menjawabnya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, kamu melupakannya. Perhatikan kalimat melupakan. Dan ini harus banyak kita pertanyakan pada diri kita. Iya. Banyak kita pertanyakan pada diri kita. Jangan sampai kita masuk di dalam golongan yang melupakan ayat-ayat Allah. Iya. Kamu melupakannya, maka pada hari ini kami pun melupakan engkau. Waliyadu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain menyebutkan bahwa orang yang mengenal Al-Quran ini adalah golongan yang memiliki pandangan, bukan orang-orang yang dibutakan. Allah berfirman, "Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran, apakah sama orang yang mengenal kebenaran ini dengan orang yang buta? Iya. Dikenal Al-Quran dan hadis, ini orang yang melihat. Kalau dia tidak mengenalnya,
berpaling darinya, maka dia digolongan orang yang buta. Karena itu di ayat yang lain, faman abasara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha. Siapa yang melihat itu untuk dirinya sendiri kebaikannya. Dan siapa yang buta, dia sendiri akan menanggungnya. Dan kalau dia buta di kehidupan dunia ini, dari tuntunan Al-Quran, di kehidupan akhirat, dia akan lebih buta lagi dan lebih tersesat. Allah berfirman, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Iya. Ini sebagian dari ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya seorang hamba selalu berada di atas tuntunan Al-Quran. Jangan keluar darinya. Sebab kapan dia keluar, ini adalah hal-hal yang akan membawanya kepada pintu kesesatan, pintu penyimpangan. Iya. Demikian pula berpegang dengan hadis Rasulullah SAW, dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Penyelisihan terhadap Nabi ini akan berakibat jelek bagi seorang hamba. Allah telah mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Allah atau perintah Rasulullah. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulullah. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ila dzall was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap siapa yang menyelisihi perintahku. Iya. Ini tolak ukur di dalam berjalan. Seorang pada setiap langkahnya mencocokkannya dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menyelamatkan para sahabat di berbagai fitnah dan di berbagai permasalahan yang mereka hadapi, karena keteguhan mereka berpegang kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ibnu Mas'ud. Iya. Beliau berjalan ke arah suatu tempat. Kemudian Rasulullah menggaris sebuah garis. Seraya berpesan kepada Ibnu Mas'ud, apapun yang terjadi, jangan kamu lewati garis ini. Iya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berlalu. Dan terdengar suara-suara yang membuat Ibnu Mas'ud khawatir terhadap keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan Ibnu Mas'ud melihat pemandangan-pemandangan berada di depannya, tapi beliau taat kepada perintah Nabi, tidak melewati garis yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau pun selamat hingga lari kembali. Ya. Perhatikan, di kondisi ketika terjadi permasalahan, ada pijakan seorang Muslim, tolak ukur. Ya. Bukan ketika terjadi permasalahan dia ikuti semangatnya, kemudian dia berbuat sesuatu tidak di atas tuntunan, tapi dia berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Ibnu Mas'ud, Nabi menggariskan sebuah garis, itulah Sunnah yang beliau tidak bergerak darinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, awal khilafah beliau dimaklumi terjadi keguncangan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal,
terdengar sebagian dari suku-suku Arab, ya, yang ingin murtad. Keadaan genting. Sebelum Nabi SAW meninggal, beliau sempat mengirim pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Beliau sendiri yang memasang benderanya dan beliau sendiri yang mengarahkan pasukan ini ke tujuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Begitu Nabi SAW meninggal, pasukan ini masih berada di tengah jalan. Ya. Saat berita wafatnya Nabi sampai kepada mereka, pasukan pun berhenti, menunggu perintah selanjutnya dari pimpinan yang menggantikan Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, orang-orang pun memberi nasihat kepada Abu Bakar agar supaya pasukan Usama bin Zaid ditarik kembali ke Madinah, karena di kondisi sangat genting. Ya. Dan ini adalah usulan, masukan dan nasihat yang bagus, memandang kemaslahatan. Tapi perhatikan bagaimana cara berpikir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kata beliau, demi Allah, andai kata anjing-anjing sudah berada di kaki-kaki istri Rasulullah SAW, sedemikian, maksudnya sedemikian genting keadaan hingga anjing-anjing pun sudah hampir membahayakan para istri Nabi, demi Allah saya tidak akan tarik sebuah pasukan yang Nabi sendiri yang mengirimnya ke sana. Saya tidak akan turunkan sebuah bendera yang Nabi sendiri yang memasangnya. Ya. Sebab ini yang mengirimnya dan memasangnya adalah Nabi. Abu Bakar tidak ingin merubah apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Padahal dari sisi kepemimpinan beliau punya hak, sebab dia adalah pemimpin. Beliau adalah pemimpin. Ya. Namun perhatikan bagaimana keteguhan beliau berpegang terhadap sunnah Nabi. Pasukan pun berlalu, ya, menuju kepada titik yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Tiap kali pasukan ini melewati kabilah Arab yang ingin murtad, mereka berkata, ini pasukan sedemikian besar keluar dari kota Madinah sedangkan mereka dalam keadaan genting. Ini mereka bukan orang-orang sembarangan. Ya. Kalau begitu kita lihat saja dahulu bagaimana pasukan ini. Setelah itu pasukan Usama bin Zaid pun kembali dengan kemenangan dan qatalah keadaan kaum muslimin. Perhatikan keteguhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam berpegang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini termasuk kunci penyelamat bagi seorang hamba yang mengokohkannya di atas jalan petunjuk, menjaganya tidak jatuh di dalam jalan-jalan yang menyimpang. Baik, ini sebab yang pertama, dan insyaallah taala sebab yang kedua dan seterusnya saya akan lanjutkan nanti setelah sholat asar. Ya, sudah mendekati waktu asar, kita perlu persiapan sedikit. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.